Prof, Masya Allah gemetar ya tentang salamun ya, tentang salamun hiya hatta matla'il fajr, damai, senang, Masya Allah. Dan damai itu tidak monopoli orang yang di masjid ya, ya itu. Bukan monopoli orang yang selalu sekarang wiritan. Petugas kebersihan Mbak ya, petugas kebersihan masjid. Tenaga-tenaga kesehatan. Ya, tenaga kebersihan masjid Mbak. Coba sekarang ya. Sekarang dia membersihkan itu supaya orang yang iktikaf itu menjadi wangi, terasa enak wudunya. Masa nggak dapat bagian Mbak? Masya Allah. Oke ya, itu. Oke Prof. Satpam yang menunggu aset-aset pemerintah, aset majikannya, dia amanah. Dia amanah, ya, dia menjaga betul konsisten itu. Masa dia nggak dapat bagian Lailatul Qadar? Bagian dapat iyalah. Jadi banyak ibadah itu yang tidak dihitung ibadah oleh orang, tapi dihitung ibadah yang super oleh Allah. Tenang saja. Gitu ya Prof ya? Iya. Jadi begitulah. Ya Allah, semangat. Kemarin ini, Prof. ada karyawan di sebuah kantor, Pak, saya ini kerja di kantor lembur terus, berarti saya nggak dapat Lailatul Qadar. Siapa yang bilang begitu? Gitu. Jadi Anda ini menghitung uang negara, kemudian melayani orang, menyenangkan orang, menyelamatkan aset orang, masa tidak dihitung? Biarlah ada penceramah yang tidak menghitung. Masya Allah. Ya toh? Biar ada kiai yang tidak menghitung. Tetapi yang berhak menghitung itu bukan dia. Masya Allah. Itu yang disebut Allah itu syakur. Syakur itu appreciate. Syakur itu memberi apresiasi dan memberi balasan, termasuk pada aspek-aspek yang tidak diperkirakan orang. Subhanallah. Coba kalau Nabi itu pernah mengatakan, kamu tahu tuh, makanan yang dikunyah istrimu itu kamu anggap tuh biasa. Itu pahala bagi kamu. Karena kamu berdarah-darah cari makanan itu. Masya Allah. Iya toh? Kan itu tidak pernah dihitung orang. Prof. Rasulullah mengatakan, makanan yang dikunyah oleh istrimu itu, jangan dikira itu biasa. Orang menganggap karena rutinitas ya, seperti biasa. Tapi seperti tidak. Biasa. Masya Allah. Nah, rasa damai, rasa Lailatul Qadar itu bisa saja seorang dokter yang senang setelah bisa melayani orang. Masya Allah. Ini tulang punggung ekonomi. Ini ibunya anak-anak yang masih kecil yang butuh tumbuh dengan sentuhan kasih sang mama. Lalu disembuhkan. Ya kan? Bisa mengantarkan anak yang diantarkan itu menjadi ulama besar, menjadi presiden, menjadi itu. Ya itu. Jadi raihlah kedamaian. Ciptakan kedamaian. Seperti kedamaian serasa Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya. Nah, baik sekarang. Prof. Ya, sekarang saya masuk kepada wilayah sujud. Ya. Bagaimana tidak terasa damai? Wong dalam sujud itu silakan nanti dibuka di halaman 71 buku 60 menit terapi sholat bahagia ya. Itu. Halaman 71. Oh maaf bukan 71 ya. Iya dah sebentar ya. Allahumma sholli. Enggak. Bukan. Inilah doa sujud ini loh Mbak. Doa sujud inilah ya. Loh inilah maaf 57 ya Prof ya. Mundur ya Prof. Ya 57. Nah bagaimana dia tidak damai? Lawang bunyinya Allahumma laka sajadtu poin 8. Ya, buku 60 menit terapi sholat bahagia. Poin 8. Allahumma laka sajadtu, kepadamu saya ini bersujud. Wabika amantu, dan kepadamu saya ini percaya. Loh. Wabika amantu. Iya, lah kan orang yang sedih itu, yang tidak damai itu kan orang yang meragukan bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja. Yang tidak wabika amantu. Ya kalau saya sudah percaya Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha menolong, maha pengasih. Lah kalau dia gelisah tidak mungkin loh. Wabika amantu, ya saya ini percaya. Dan sekarang saya ini karena percaya engkau lah saya ini meletakkan kepala saya di atas sajadah. Karena percaya engkau. Nah, itu Allah senang toh. Ya Allah. Wabika aslamtu, dan kepadamu saya ini sudah menyerahkan segala-galanya. Demi ketaatanku kepadamu. Ya toh Mbak itu.
Nah, terus nanti itu setelah sujud itu doa-doa gitu, terus ini Mbak di halaman ini, di halaman 227, halaman 227. Loncat ke 227 ya Prof. Iya. Okay. Iya, halaman 227 itu kan rumusnya sujud toh Mbak. Oh. Iya toh. Ini bagi yang cetakan baru ya Prof. Ya, bagi yang cetakan lama enggak apa-apa, pinjam saja milik teman di fotokopi, hanya beberapa halaman kok. Beberapa halaman ya di situ. Ini kan ada rumus-rumus toh Mbak di situ ya. Di sini. Rumusnya kan masjid ya, sujud itu. Maafkan dosa-dosaku, dosa bapak ibu dan keluargaku. Kan seneng Mbak. Kalau dia sujud kemudian saya sekarang sedang berjuang untuk membebaskan bapakku dan ibuku dari penderitaan dunia dan akhirat. Aku senang, inilah adalah baktiku. Aku tidak bisa memberi uang yang banyak karena saya engkau beri rezeki yang tidak sebanyak itu. Tetapi jam ini saya senang, saya bisa berbuat sesuatu untuk ibu dan ayahku, membebaskan dari derita dunia dan akhirat. Ya toh Mbak? Nah, terus tambah lagi, saya yakin saya ini sujud karena dididik ayah dan ibuku. Maka ayah dan ibuku punya saham. Punya hak untuk memperoleh pahala dari sujud saya ini. Mbak ya. Ampunilah saya, minta ampun istri, suami, ingat istri, ingat ini ya. Anak-anak yang dititipkan Allah padanya. Terus halaman 228 Mbak, 228 ya, 228 kan terusannya toh Mbak ya. Itu berikan aku cahaya, kemudian yang ketiga itu lanjutkan doa pada ruku, lanjutkan doa seperti pada posisi ruku pada poin tambahan nomor 4 dan seterusnya. Artinya ya ini Mbak yang apa? Ya Allah, saya yakin Engkau itu pasti kuasa, gitu. Engkau pasti. Enggak, jangan ragu sedikit pun, gitu. Saya yakin betul apapun sekarang itu cobaan hidup pada saya, itu adalah karena Engkau itu sedang mencintai saya. Maafkan aku tidak paham untuk mengartikan cintamu padaku itu. Ya Allah, Prof. Ya. Terus saya pasrah kepadamu. Apa sih yang Kau kehendaki? Apakah Engkau kehendaki saya ini mati pada waktu sujud ini? Monggo Gusti. Wah, ini Masya Allah, sudah betul-betul. Apa sih maumu ya Allah? Apakah Engkau ingin membuat saya sakit ini? Lebih sakit, ya sudah, kalau itu kemauanmu itu, Engkau Tuhan yang maha baik. Tidak mungkin Engkau itu menciptakan sesuatu untuk saya yang itu mengarah pada ketidakbaikan. Itu aman tuh itu di situ. Lalu saya pasrah kepadamu. Dan pasrah yang terbaik itu adalah pasrah yang sudah tidak menyebut keinginan. Masya Allah, walaka aslam tuh di sini ya Prof ya. Jadi walaka aslam itu ekspresi ketundukan Mbak. Jadi aku menyerahkan, ini gini Mbak, aku menyerahkan kaki saya, mulut saya, kepala saya, jantung saya, saraf saya, darah saya. Kan gitu ya Mbak ya. Itu saya serahkan demi aku taat kepadamu. Tak gelundungno jiwa saya ini ke arah di mana Engkau itu memerintahkan. Itu. Lalu pasrah ya Allah. Engkau tahu, waktu sujud Mbak ya, di dalam hati ya gitu. Wahai Allah, Engkau pasti tahu bahwa saya telah berkeringat sepanjang hari. Engkau pasti tahu bahwa saya sudah berusaha ke sana kemari. Engkau sudah mendengar kata demi kata yang saya ucapkan selama saya berdoa. Karena Engkau itu maha mendengar. Sekarang tugasku sudah selesai. Karena aku sudah berusaha dan aku sudah berdoa. Sekarang tugasnya saya selesai. Sekarang terserah Engkau mau berbuat apa kepadaku. Waduh. Masya Allah. Ya itu Mbak. Itu kan damai Mbak ya. Damai. Nah itulah damai, yang saya sebut. Tenang. Itulah yang saya sebut. Sujud bisa melahirkan
rasa damai, serasa kedamaian Lailatul Qadar. Masya Allah. Iya Prof, berarti di luar Ramadan pun rasa Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar. Saya ulang-ulang supaya nanti tidak dipelintir-pelintir ya. Ada rekamannya kok Prof. Ya, nanti saya khawatir dipelintir-pelintir seolah-olah saya itu menyebut ada Lailatul Qadar di luar Ramadan. Tidak ada. Lailatul Qadar itu hanya Ramadan, tetapi Anda bisa memperoleh sesuatu yang serasa Lailatul Qadar itu. Dan bisa juga kalau Allah menghendaki. Contoh yang sangat sederhana. Ya Mbak ya sekarang. Okay. Contoh sederhana. Orang melakukan kebaikan Lailatul dihitung berapa? Dihitung berapa? 1000 bulan. 1000 bulan. Okay. Sekarang kalau tidak percaya, lihat Quran. Okay. Ya. Nanti cari dalam Quran dan pernah sudah saya sampaikan. Ada pahala Allah itu yang untuk orang yang tanpa dihitung. Subhanallah. Ayo masih ingat toh? Iya Prof. Masih ingat itu apa itu? Innama yuwaffas sabiruna bighairi Iya hisab. Prof. Kata Abu Hurairah itu. Orang-orang yang orang yang sabar. Tidak dihitung, ya. Didodok ya manduk-manduk Mbak itu. Ya gitu. Okay. Itu Mbak. Tidak dihitung ini Prof. Diantem ya mesem menurut Mbak gitu. Ya. Itu. Okay. Sabar. Terus ini usaha yang dia ini jual mikul cowek kemanapun itu loh Mbak. Dia sabar. Mikul cowek yang sampai begitu ya. Saya ini enggak mengada-ada ya. Saya 3 hari yang lalu, 4 atau 3, seminggu yang lalu mungkin ya itu ketemu orang puasa-puasa begini, mikul cowok yang ditumpuk itu ya. Ya sudah tua gitu. Ya Allah. Orang begini apa bisa makan ya gitu. Ya, apa bisa ya. Kemudian gimana cukup anak-anak. Tapi orang ini sudah lihat apa yang dibawa dan pikulannya dan ini sudah profesi yang sudah sangat lama. Nggih, Prof. Andaikan dia tidak bisa makan lewat itu, tidak mungkin diteruskan, Pak. Nggih, pasti, Prof. Nah, dijalani bertahun-tahun. Bagaimana Allah memberi itu? Ya itu urusannya Allah. Yang penting kata orang mbak cowok itu ya, yang penting saya bekerja, saya tidak mengemis. Subhanallah. Lah Allah memberi rezeki apa? Ya itu urusannya Allah. Saya nggak tahu. Saya bukan pengemis. Saya bukan pengemis. Saya bukan peminta-minta. Tetapi saya seringkali diberi orang, saya tanpa meminta. Okay. Paham Mbak? Iya, Prof. Setelah itu kemudian saya lihat itu dari jauh. Ada orang memberikan sebungkus, saya tidak tahu isinya. Okay. Dan kemudian di dalam bungkusannya itu dia ada amplop yang dibuat. Saya nggak tahu. Saya bukan pengemis. Saya bukan pengemis. Iya toh? Saya tidak pengemis. Tetapi saya diberi orang. Dan orang itu pasti disuruh Allah. Masya Allah. Saya bukan peminta-minta. Iya toh. Andai kan dia tidak bisa makan lewat jualan cowek. Okay. Cowek batu itu loh Mbak. Okay, berat orang itu, kalau, ya bukan hanya beratnya Mbak. Saya kalau beli cowek batu Mbak, itu mungkin sama 7 keturunan kan masih utuh Mbak. Masih utuh, iya. Iya toh Mbak? Okay. Berarti kan bukan repetitif, bukan pengulangan. Lain dengan makanan toh. Okay. Kalau saya beli bakso habis kemudian beli lagi. Ini cowek Mbak. Cowek batu yang hitam itu loh. Tebel itu Prof. Nah itu kalau beli satu itu Mbak, mungkin 7 keturunan. Saya bisa mati tapi cowek saya kan masih utuh. Iya toh Mbak? Mas, tapi terus berusaha, terus jualan ya. Subhanallah, saya lihat itu. Allah menggerakkan hati orang. Bisa saja malaikat yang disuruh Allah. Hanya menyerupai orang yang menggunakan sepeda motor. Wallahu a'lam. Anda percaya, silakan. Anda tidak percaya, tidak mengurangi kebesaran Allah. Subhanallah. Seperti perang Badar itu. Masya Allah. Tuh, itu kan malaikat diturunkan. Dengan wajah-wajah seperti pasukan manusia. Anda percaya ya tidak apa-apa. Tidak percaya juga tidak mengurangi kebesaran Allah. Anda tidak percaya itu anggitmu terus matahari itu terbit, gak jadi terbit gitu tuh. Nah gitulah Pak. Nah, sujud itu seperti itu. Nah kalau ingin Lailatul Qadar,
ketenangan dengan rasa Lailatul Qadar itu lebih lama, ya sederhana toh. Ya sujud yang lebih lama. Sujud yang lama, ya Allah. Okay. Subhanallah, ini sudah jam sekian ya. Tidak terasa kita diskusi tentang sujud Lailatul Qadar sepanjang hidup. Okay. Prof ngapunten, tadi Prof menyampaikan, kemudian mengulang kembali menyampaikan yang dulu Prof pernah ngendikan di sini, bahwa Lailatul Qadar itu 1000 bulan begitu ya. Tapi kemudian Prof menyampaikan ada sebuah pahala yang tidak dihitung. Tidak dihitung. Tidak dihitung, Masya Allah. Yaitu innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Bighairi itu tanpa hisab, itu tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Ya. Artinya bisa jadi lebih dari. Lah yang namanya perhitungan, Pak. Enggak dihitung ya. Enggak dihitung kok. Masya Allah. Itu orang-orang yang sabar. Iya, lah kalau maaf saja ya. Orang kalau hanya wiritan ya, wiritan semalam. Ya berat tapi ya enggak terlalu berat, Pak. Oke. Bisa dilakoni tak, Prof? Tapi orang yang sabar enggak bisa semudah itu. Paham tak, Mbak itu? Prof. Sabar itu bukan hanya sabar pada musibah. Sabar menunggu hasil itu bagian dari itu. Sabar menunggu hasil itu bahasa yang lain adalah keuletan. Oke. Keuletan. Iya toh. Orang lulus ujian itu dengan kesabaran karena apa? Dia ulet, ya skripsi dibuang dosen, dibuang, dicoret-coret, ya tenang saja, dicoret, ya saya bikin lagi, saya punya arsipnya, terus disuruh balik lagi, balik lagi, nanti ayo siapa yang bosan, Anda apa saya, kata mahasiswa, gitu ya? Nah akhirnya kemudian dosennya bilang, ya kena diuji, ayo yang menangkan aku toh. Lah orang punya keuletan begini itu yang diapresiasi Allah, dipuji Allah. Nah itu innama yuwaffas sabiruna. Jadi ada saat-saat tertentu. Sekarang kalau Anda, Mbak ya, Anda punya duit, ya, lalu ketemu orang yang hamil tua, suaminya tukang kuli bangunan. Habis jatuh, tidak bisa kerja selama sebulan. Kontrakan mau habis. Prof. Biaya persalinan tidak ada. Sekarang, lalu Anda datang di situ, membawa uang. Saya tanggung Bu untuk apa? Biaya persalinan. Untuk kontrakan Ibu sudah saya bayarkan selama setahun. Ibu tenang. Coba. Dia memberi salam kepada orang. Apakah orang yang memberi salam damai kepada orang itu tidak diberikan salam yang sama? Masya Allah. Nah orang seperti ini bisa saja toh Mbak. Sabar, dia menjalankan perintah Allah sedekah tadi itu. Kesabaran. Nah orang seperti ini membahagiakan orang. Saya tidak bisa membayangkan Mbak. Kalau Anda belum pernah merasakan seperti ini. Ngomong saya ini seperti biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda itu pernah merasakan gak punya duit, ini dikejar-kejar ini, kemudian kontrakan habis mau kemana, pulang ya podo melaratin oma ya. Enggak nih di sini bingung semua. Terus ada orang datang, persalinanmu saya ini Mbak, ini untuk popoknya, ini untuk dokterannya, untuk ininya, nanti untuk kontrol berikutnya nanti saya suruh sopir saya ngantar, ambil. Loh, kayak begini Mbak. Betapa dia itu dapat surga dunia saat itu. Apakah orang yang telah memberikan surga dunia kepada seseorang yang lagi seperti itu tidak punya hak diberikan surga dunia Allah dan diberikan surga di akhirat? Saya kira itu Mbak ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ada min haitsu la yahtasib, orang yang memberikan kejutan itu juga dikejutkan Allah gitu. Ya mau sederhana atau Mas Hilmi itu. Kalau ingin disenangkan Allah itu, ya tanya dulu toh. Sudah berapa orang yang kau senangkan? Ya, jangan bikin lelucon lah. Ya, jangan bikin lelucon. Jangan bikin lelucon. Apa lelucon itu? Wong enggak mau membahagiakan orang kok dia minta itu. Itu lucu ya Bro. Itu lawak itu.
Banyolan gitu. Bahaya itu, malaikat akan menertawakan. Apa dul? Kok lucu. Manusia juga mempertawakan itu. Mintanya man haitsu la yahtasib. Saya lanjutkan lagi. Lah Anda itu tidak bisa memaafkan orang. Kok minta dimaafkan Allah? Lelucon jilid 2. Iya. Ya toh? Itu loh. Anda itu tidak menghargai orang. Kok ingin dihargai malaikat itu? Lelucon jilid 3. Oh, lawak 1, 2. Iya toh? Jadi sebenarnya kita itu melakukan banyak hal yang sebetulnya itu membuat orang lain tertawa, malaikat tertawa, Allah tertawa. Berarti itu menasehati, lah yo kamu itu loh, wahai diri, iya mau gitu. Lelucon jilid 1, 2, 3 itu Mas Helmi ya? Intan surullah di kubur. Iya banyak Mbak Mas Hilmi itu. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kebahagiaan makhluk di bumi, saatnya engkau akan diberikan kebahagiaan oleh makhluk di langit. Ya Allah. Salamun, bahagiakan, bahagiakan begitu ya. Prof, Masya Allah. Alhamdulillah. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sujud. Sujud yang. Jadi sujud adalah bisa saya sujud Lailatul Qadar sepanjang rasa hidup. Sujud yang melahirkan rasa Lailatul Qadar Iya. sepanjang hidup ya. Oke. Baik Prof, kita berikan kesempatan untuk dulur Elvito yang mau bergabung, silakan di 081 234 93 93 90 ya. Oke, ada yang bergabung. Ya, alhamdulillah. Saya ini agak ngantuk. Iya, Prof. Saya sudah nebak itu, Prof. Iya, karena semalam itu ada acara Zoom diikuti oleh orang Argentina, Chili, Chicago, Dhaka, Dakar, Zambia, ada sekitar 10 negara. Afrika semua ya? Iya, Argentina Amerika tuh. Amerika. Terus yang dari Amerika Latin 2 tadi semalam. Tapi saya senang. Jam berapa, Prof? Tengah malam berarti ya, Prof ya? Pokoknya senang. Nah, ya dari acara itulah kemudian saya berpikir itu orang mengeluh sana. Oh iya ya, begini ya Lailatul Qadar di beberapa negara itu seperti ini. Beda ya, Prof ya? Ya kalau substansinya ya beda pasti waktunya ya. Jadi kemarin itu ya akhirnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oh iya ya. Bagian-bagiannya negara beda-beda. Waktunya ya, Iya, Prof, ya. jadi selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Bisa jadi selamat berbuka puasa. Silakan. Baik. Masuk. Nggih. Saya masuk dulu ini. Sebentar ada Bu Eko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Eko. Halo Bu. Silakan Bu. Bu Eko sudah bersama Prof ini. Halo. Iya, silakan. Monggo. Nggih, Bu Eko, silakan. Salam kangen. Salam kangen Pak Ali. Inje Bu Eko sami-sami sama lah ya. Saya yang pernah ikut Iya, PTSB. kalau PTSB ini beliau selalu rombongan, Prof. Iya. Allah Banyak ya. Iya, kirim. alhamdulillah. Iya Ibu. Nggih. Pak, Tolong Bu, itu halo Ustaz, Bu, tolong apa itu. yang diterangkan Pak Ustadz itu sudah pernah saya dengar. Cuman nggak ada kata rasa Lailatul Qadar. Jadi itu guru saya tuh pernah bilang Lailatul Qadar itu setiap saat itu sudah datang. Jadi ya enggak malam Ramadan aja. Cuman ada satu kata gini, apa kalau Lailatul Qadar itu datang, kamu sanggup enggak atau kamu siap enggak menerima? Itu kalimatnya tuh gimana maksudnya? Iya, jadi Ya, kalau itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya, jadi saya tidak mengatakan Lailatul Qadar itu ada setiap saat ya. Karena Lailatul Qadar itu ya disebut Nabi itu memang malam Ramadan. Tapi ya saya menghargai, saya yakin Ustadz yang menjelaskan itu tinggal nambahi
rasa Lailatul Qadar. Makanya saya ulang-ulang itu supaya tidak menimbulkan perdebatan gitu ya. Yang kedua, siapkah kamu untuk menerima Lailatul Qadar ya. Lah kalau tidak siap berarti terus kapan? Siapnya. Nunggu mati. Ya disiap-siapkan toh. Gitu. Soal waktu nerima itu kan Lailatul Qadar itu rasa damai. Masa diberi damai kok enggak siap? Ya gitulah. Makanya mengartikan Lailatul Qadar itu nanti kemudian menakutkan sampai orang tidak berani. Padahal mencari bro. Iyalah itu. Enggak apa-apa. Berarti salamun, tenang, kata damai itu bukan menakut-nakuti, cuma hendaknya kamu itu mentalmu disiapkan, diatur sedemikian rupa untuk bisa Lailatul Qadar. Saya kira begitu. Enggak ada yang diperdebatkan kok. Enggak ada. Kan dulu sudah saya katakan kalau bisa meraih Lailatul Qadar yang sempurna ya siap-siaplah mulai Rajab. Rajab adalah masa tanam, Sya'ban nyiram, kemudian Ramadan panen. Panennya itu. Berarti persiapannya sudah mulai Rajab. Itu. Saban. Tetapi tidak berarti yang dapat Lailatul Qadar itu yang sudah mulai Rajab. Jangan salah paham loh. Tidak ada satupun keterangan begitu. Lah orang ndablek saja itu menjelang Ramadan masih zina, membawa istri orang, mencuri lagi, membunuh orang. Lalu kemudian tobat pada malam yang sekian itu. Mosok enggak punya persiapan gitu enggak diberi Allah. Ya toh? Ya, silakan berikutnya. Iya. Prof, ada beberapa doa yang saya pelajari dan saya hafal. Saya membaca WhatsApp ya Prof. Setelah saya hafal dan fahami, selalu saja air mata ini menangis. Alhamdulillah. Masya Allah, betapa Allah adalah tempat bergantung buat kami di setiap banyak masalah saat ini. Silakan. Apa doanya itu? Kemudian beliau ini merasakan kebahagiaan yang beda. Ya alhamdulillah lah sudah. Bolehkah Prof doa-doa di buku keluarga itu saya selipkan di setiap ruku dan sujud? Terima kasih Prof. Tidak ruku, sujud saja. Sujud saja ya Prof? Sujud saja. Saya sujud ya sering juga. Raditu billahi robba saya baca. Raditu billahi robba. Saya ini senang, bersujud ini senang. Ibadah itu senang. Dan saya usaha senang menerima apapun pemberianmu dan berapapun pemberianmu. Itu kan dipompakan terus. Saya tahu hati saya belum bisa total. Tapi terus saja ya Tapi Prof? terus dipompakan. Dipompakan ya Prof ya? Nanti menjadi self-talk. Self-talk itu sebuah rekaman kata yang dimasukkan dalam otak yang nanti akan keluar secara otomatis. Subhanallah. Jadi terus itu Ya, terus dipompakan aja. ya Prof ya? Saya ini raditu billahi robba. Kadang ya wabil islami dina, saya ini senang berjuang untuk mengisi hidup saya dengan Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, saya senang membuat hidup saya ini menjadi indah karena akhlaknya Rasulullah. Nah gitu. Nabi, akhlaknya Muhammad, Nabi dan utusanmu. Tidak apa-apa, itu saya baca juga, itu namanya Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu boleh, gitu. Kalau udah sujud itu, kalau doa-doa dari Nabi itu boleh semuanya. Itu lebih banyak di waktu sujudnya ya Prof ya? Sujud ya, yang lebih banyak sujud Lebih banyak saja, yang di bukan sujudnya. rukuknya ya. Yang di sujudnya. Itu Bu. Apakah tanda-tanda kebahagiaan dalam doa setelah berdoa itu menangis? Ya enggak lah, enggak, masa doa, masa bahagia itu mesti menangis. Orang menikah itu bahagia itu ya ada yang ekspresinya itu ya senyum, ada yang nangis. Jadi bahagia itu tidak ditentukan pada air mata. Ya saya seneng ya. Ya kayak ya seperti kita ini loh, Mas Umi ya, itu mamanya haus. Sudah 4 hari tidak minum, sudah kecet-kecet itu. Ketemu air. Wah itu ada air itu apa segar gitu, jus jeruk maksudnya. Jus jeruk ya, tidak terlalu dingin ya, Tapi beruntus. tidak terlalu manis, ya, tapi so gimana itu teng itu loh rasanya itu. Ya seperti itu, seneng ya seperti itu. Iya, senang, iya. Lah soal sampai nangis enggak itu ya pokoknya tiap orang tuh beda-beda. Iya.
Doanya Prof. Ada waktu 2 menit Prof. Ya, kita tutup, Mbak. Doa ya Prof ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma adhillana tahta arsyika ya maladhilla illa dhilluk. Amin ya Allah. Ya Allah, dengan seluruh keringat dan sedekah kami, ibadah kami selama Ramadan, jadikan kami orang yang pada hari kiamat nanti dipayungi dengan payung Ramadan. Amin ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami ini, mulut kami berbusa-busa dengan dosa. Kami tahu muka kami ini muka yang bopeng karena banyak pengkhianatan, banyak kebohongan, banyak dosa. Tetapi kami yakin bahwa Lailatul Qadar dan Ramadan itu bisa memutihkan wajah kami. Dan bisa mewangikan seluruh tutur kata kami. Amin ya Allah. Ya Allah, melalui Ramadan ini bahagiakan seluruh orang yang mengamini doa ini. Bahagiakan. Dan jangan sampai ada sehari saja lewat tanpa ada orang yang dibahagiakan. Wahai Allah, jika kami ini sepanjang hidup kami ini pernah membahagiakan orang dan ikhlas, maka hapuskanlah seluruh kegelisahan kami. Ya Allah, jika kami sepanjang hidup ini pernah bersedekah walaupun tidak banyak tetapi menyenangkan orang, jadikan sedekah itu menjadi penyebab Engkau membebaskan kami dari penderitaan dan Engkau mudahkan seluruh cita-cita kami dan anak-anak kami. Amin. Wahai Allah, jika ada satu huruf saja dalam Al-Quran yang kami baca dan huruf itu melahirkan keridhaan-Mu, maka jadikan lembaran-lembaran Al-Quran itu adalah lembaran-lembaran masa depan yang cerah untuk kami dan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami untuk menuju musola, masjid untuk sholat jamaah dan sholat taraweh, sholat witir. Jadikan itu langkah yang mendekatkan kami ke dalam surga-Mu dan langkah mundur dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami ini senang, bahagia, damai di dunia ya Allah. Ya Allah, Lailatul Qadar bisa berlalu setelah Ramadan. Tapi kami mohon kepadamu agar kami bisa merasakan kedamaian serasa Lailatul Qadar walaupun tidak dalam Ramadan. Amin ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Prof, terima kasih banyak ya Prof. Sama-sama. Jazakallah, insyaallah amin. Insyaallah Jumat depan masih bisa bertemu kembali ya Prof ya. Enggak tahu Pak itu. Oh, tanggalnya pas libur Prof. Libur mau kemana? Iya, tanggal 13, 14 Prof. Cuma istirahat ya Prof ya. Enggak ada begitu. Saya belum bisa menjanjikan, belum tahu jadwalnya. Nggih, kami tunggu Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.